Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan nafas kehidupan yang baru juga kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit tentang renungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap renungan-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati aktivitas kami ya Tuhan setelahnya nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar aktivitas kami berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan pada pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sabar adalah sifat yang ada di dalam diri setiap manusia. Di zaman sekarang ini, tidak banyak menemukan orang yang sabar. Banyak orang yang terlalu cepat dan sembarangan dalam mengambil segala keputusan. Kesabaran diperlukan bukan hanya dalam relasi antar sesama, termasuk antara saudara seiman. Kesabaran juga diperlukan dalam bidang kerohanian atau dalam hal iman kita kepada Tuhan. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Mungkin sebagian orang bilang sudah memaafkan, tetapi mungkin mereka masih belum bisa melupakan kesalahan tersebut. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengampuni sesama dan tidak menyimpan dendam. Saat Tuhan mengampuni, Dia juga melupakannya. Bahkan terhadap bangsa Israel, umat pilihannya yang sering berbuat dosa, Tuhan tidak mengingat pelanggaran mereka. Dia selalu memberi mereka kesempatan untuk bertobat tanpa sedikit pun mengungkit dosa-dosa yang lalu. Dalam Kristen, kita diajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan sangat identik dengan kasih. Sabar juga merupakan bagian dari 9 buah roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ralph Marston, seorang pengarang Amerika, mengatakan, kunci bagi kesabaran adalah penerimaan dan iman. Terimalah keadaan yang sedang dihadapi, dan lihatlah secara realistis dunia di sekitar kalian. Percayalah kepada diri kalian sendiri dan kepada arah yang telah kalian pilih. Kesabaran kalian dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup akan membuat kalian lebih mudah mengatasi dan menyelesaikannya. Keputusan yang kelak diambil pun adalah keputusan yang terbaik. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus saling memaafkan dan melupakan kesalahan tersebut. Mungkin memang susah, tapi kita harus mencoba untuk melupakan kesalahan tersebut. Karena masa lalu biarlah kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita, dan kita harus maju ke depan, karena masa depan kita masih panjang. Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penderitaan mengikut Tuhan. Sama seperti petani yang sabar menantikan tuaian dari benih yang telah ditaburnya. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar.
Dalam Kolose 3 ayat 13 juga dikatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain. Kita sebagai anak Allah diajarkan untuk tidak menyimpan dendam. Kita harus bisa sabar dalam menghadapi segala masalah. Tuhan pasti akan selalu ada dan menolong kita. Mungkin saja dengan masalah ini, Tuhan sedang menguji kita dalam kesabaran. Maka dari itu, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki sifat sabar, karena kesabaran juga adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Sekian renungan saya pada pagi hari ini. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami selalu menerapkan kesabaran di dalam diri kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami, agar kami bisa selalu memaafkan dan melupakan, tidak menyimpan dendam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Bimbing dan tuntun kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.